Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wik wik. Oke, masih di my channel Agus Wahyu Widodo. Tetap di kandang Fadilah Farm yang beralamat di Desa Wonokromo, Dusun Sumber, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Namun untuk mengikuti video saya lebih lanjut, silahkan tekan subscribe, bunyikan lonceng, tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video-video saya. Dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman. Baik, pada pagi kali ini kita ke kandang ya. Ini setelah kita membersihkan kandang ya. Tadi kita membersihkan kandang, tiba-tiba di sini di kawasan daerah Tulungagung, khususnya di kawasan wilayah Wonokromo, Kecamatan Gondang, ini turun hujan pagi ini ya. Bertepatan hari Selasa tanggal 21 April 2020. Nah, kalau ingat mengenai masalah tanggal 21 April, tentu kita ingat ibu kita, ibu pahlawan kita, yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, makanya bagi sobat kaula-kaula muda, Kartini muda, lah ini harus pandai-pandai berkarya ya. Di seorang perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini menunjukkan bahwa yang namanya karir itu tidak hanya terbatas pada bapak-bapak, tetapi ibu-ibu pun juga bisa. Nah, makanya Sri Kandi muda ya, pendekar muda kita ya, pendekar kaum wanita ya, ini Bu kita Kartini ini ya, patut dicontoh untuk dijadikan suri tauladan ya. Dan mudah-mudahan amal beliau dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di surganya Allah. Mudah-mudahan keluarga Ibu Raden Ajeng Kartini di Jepara sana ya selalu diberikan kesehatan dan limpahan rezeki ya, sampai akhirnya namanya diberikan pemerintah penghargaan untuk dijadikan monumen atau mungkin nama jalan, atau diberikan apresiasi khusus untuk diperingati, istilahnya seperti itu ya. Baik, terima kasih pemirsa semua. Pada kali ini saya ingin menyapa teman-teman yang ada di Marmut Indonesia yang pertama. Nah, ini khususnya Om Blo ya, yang ada di perumahan apa itu namanya, di Kampung Batu Ruyuk, Majalengka, Jawa Barat, RT 3 RW 3 ya. Yang kedua, saya ingin menyapa di teman-teman sedulur Guinepix Indonesia ya. Yang ketiga, saya ingin menyapa teman-teman saudara-saudara di KPBM Indonesia. Baik, pada kali ini kita tidak usah menampakkan muka ya, langsung kita ke kandang karena kita juga ingin memvideokan perawatan marmut ini berkelanjutan ya. Terima kasih kemarin pertanyaan dari Om Blo yang ada di Batu Ruyuk, Majalengka, Jawa Tengah, RT 3 RW 3 ya. Terima kasih atas pertanyaannya yang kemarinnya kita jelaskan di WA sedikit lah. Makanya pagi ini sebelum saya berangkat kerja ya, sambil memberi makan, sambil mengontra, nah ini karena tinggal sedikit, makanya kita akan menjawab serta menjelaskan lah. Untuk pertanyaannya yaitu, Om, kenapa marmut saya itu lemas, malas gerak, muka pucat? Nah, seperti itu ya kasusnya marmutnya Om Blo yang ada di Majalengka. Nah, untuk penjelasan seperti ini Om,
marmut itu termasuk hewan pengerat ya, yang menurut dunia pertanian atau dunia kehutanan ya, marmut itu dikatakan hama yang sangat merugikan ya. Ya walaupun hama ya, kita lihat ibaratnya seperti habitat aslinya. Nah, marmut itu kan dari hutan ya, dari hutan atau mungkin dari perkebunan atau mungkin dari apa ya, sebuah seekor hama yang sangat dibenci oleh petani ya. Nah, setidaknya ini kita akan menjawab ya. Marmut pucat mungkin kurang gerak, itu mungkin perlakuan kita yang kurang benar. Contoh seperti kita mungkin mengenai makanannya, satu kurang kontrol ya, yang kedua mungkin kurangnya kita menjemur dia di bawah terik sinar matahari ya. Jadi yang paling bagus itu menjemur seekor marmut itu di bawah terik matahari itu antara mungkin jam 7 sampai jam 8 ya, kurang lebih 1 jam itu di dalam kandang. Kalau kita penghobi ya, misalkan kita tidak punya marmut banyak, kita punya penghobi lah, makanya marmut kurang gerak, muka pucat itu walaupun makannya lahap ibaratnya, berarti mereka kurang sinar matahari ya, pencahayaan kita yang kurang ya. Terus mungkin sering dikejar-kejar sama pejantan, tidak gerak sama sekali kalau memang nafsu makan ya. Kalau masalah nafsu makan mungkin tidak mempengaruhi, karena marmut sendiri itu jarang tidak nafsu makan. Soalnya apa? Kita lihat sendiri di kandang, sesuai dengan pengalaman yang kita selidiki selama ini, walaupun sakit terkena skepis pun marmut itu tetap makan ya, terkecuali kalau mereka mungkin kembung atau mungkin memiliki penyakit tertentu lah, itu yang kita tidak tahu ya. Nah, maka dari itu siapa nih, Om Blue ya, yang ada di Majalengka, Jawa Barat ya, solusinya untuk marmut yang kurang gerak itu satu ya, solusinya selalu teduhkan di bawah sinar matahari ya, kurang lebih ya 30 menit atau 1 jam ya. Terus yang kedua, ini bisa diberikan asupan nutrisi yang lebih seperti vitamin ya. Terus kebersihan kandang juga tetap harus dijaga ya, sirkulasi udara ya, mungkin juga populasi kepadatan di dalam kandang ya, mungkin banyaknya baik jantan betinanya itu juga pengaruh ya. Jadi seperti itu Om ya. Jadi banyak faktor yang sangat mempengaruhi marmut itu pucat, jarang bergerak ya. Tidak hanya dari satu faktor, tapi faktor dari faktor yang lain juga mempengaruhi, baik kebersihan, perawatan, kesehatan, pengobatannya, makanannya, banyak sekali ya. Jadi tidak perlu kita kalau mencikapi masalah seperti ini, kita sikapi sendiri ya, karena kita sendiri peternak yang mungkin ke setiap harinya selalu menangani marmut-marmut ini, makanya setidaknya kita harus bisa memahami bagaimana ternak-ternak kita ya. Apalagi kalau harga ternak kita diperhitungkan sudah mahal, tapi tidak ada reaksi apapun, tidak mau gerak, pucat, terus mungkin dikejar-kejar sama yang lain, tidak mau gerak dan lain sebagainya lah, ini yang sangat membahayakan. Jadi intinya silahkan bagi marmut yang sudah istilahnya tidak mau gerak, pucat ya, walaupun nafsu makannya lahap, disendirikan dulu ya, di karantina tersendiri terlebih dahulu. Mungkin mereka karena mungkin populasinya yang terlalu padat, belum bisa tidak bisa menyesuaikan diri akhirnya ya. Jadi kalau marmutnya banyak itu biasanya seperti itu, rebutan makanan mungkin sampai tindih-tindihan ya, saling tumpang tindih menindih lah, ini yang menjadikan terkadang marmut itu sendiri banyak mungkin faktor yang mempengaruhi kehidupannya.
Sama seperti halnya kita ya Om ya. Kalau misalkan seperti kita itu terlalu ditekan, banyak pekerjaan, banyak pikiran, stres istilahnya ya. Kita sendiri kan juga sama, tidak hanya marmut, kita sendiri pun pernah mengalami hal yang seperti itu ya. Berhadapan dengan orang banyak, menghadapi orang banyak, namun hasilnya pun kita kan juga seperti itu gitu lah. Jadi seperti itu Om gambarannya. Jadi makanya solusinya yaitu 1 minggu paling tidak 3 kali ya, sebelum kita berangkat kerja ya, mulai setengah 7 atau jam 6 atau jam 7 lah, setidaknya kita panaskan di bawah terik matahari setengah jam, baru makan pagi sedikit ya, nanti kalau makan malam dilebih. Dan jangan lupa asupan nutrisi itu juga penting, minum, apalagi kebersihan kandang, kesehatan dan perawatan berkelanjutannya itu kita harus bisa memperhitungkan ya. Kalau kita akhirnya memiliki ternak yang banyak, nah inilah hasilnya seperti kita di kandang ini ya. Ini awal mula sampai kurang lebih 80 ekor lebih ya. 80 ekor lebih ini ya, di dalam kandang kemarin tuh beranak pinak sampai 80 ekor. Akhirnya apa, walaupun perawatan kita bagus, tapi kalau kita kurang memperhatikan kesehatan ya, memang marmut itu hewan termuda, hewan berkoloni yang mudah berkembang biak. Tapi kalau kita sekali melangkah salah, itu juga akan mengakibatkan fatal, bahkan kerugian, bisa jadi kematian pada ternak itu sendiri, dan kita juga rugi. Tetapi karena kita sudah berniat, kita belajar, kita meneliti, kita belajar lah, makanya belajar adalah guru yang berpengalaman. Nah seperti ini pun sama ya. Ini jadi kita harus bisa memperhitungkan betul-betul resikonya ya, keuntungan, resiko, rugi dan lain sebagainya ya. Jadi setidaknya kita memang harus berpikir berulang-ulang. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Demikian Om Blo dari Majalengka, Jawa Barat penjelasannya. Apabila ada kurang jelas nanti bisa dipertanyakan di kolom komentar atau di WA kita. Dan bagi saudara-saudara yang ada di Majalengka, Jawa Barat ya, apabila nanti ingin belajar tentang marmut ya, tentang mungkin memesan marmut, ini tidak perlu jauh-jauh keluar Majalengka, cukup ke Batu Ruyuk di tempatnya Om Blo yang ada di Majalengka. Nah, insya Allah kalau ada waktu nanti biar Omnya kirim video ke kita bantu untuk pemasaran ya. Oke, dan terima kasih. Ada saya Agus Wahyu Widodo undur diri dulu dari hadapan Anda, dan nantikan video kita yang selanjutnya. Saya Agus Wahyu Widodo dari Desa Wonokromo, Dusun Jember, Kecamatan Godang, Kabupaten di kandang Fadilah Farm, undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.